Bagaimana jika aku katakan satu malam bisa mengubah seluruh sejarah iman manusia? Di saat orang-orang Quraisy menertawakan, di saat akal manusia angkat tangan, dan di saat iman diuji sampai batas paling sunyi. Seorang lelaki tidur sejenak di sisi Ka'bah, lalu bangun bukan sekedar sebagai nabi, namun sebagai saksi langit dan neraka. Dalam satu malam, ia meninggalkan Mekah, sholat bersama para nabi, menembus 7 langit, berbicara langsung dengan Tuhannya dan kembali sebelum fajar menyingsing. Sebagian orang menertawakannya, bahkan sebagian lagi ada yang sampai murtad. Dan ada satu orang berkata, jika memang benar dia yang mengatakan, maka itu pasti benar. Malam itu bukan sekedar perjalanan, malam itu adalah pemisah antara iman dan keraguan. Inilah kisah yang tidak meminta dipercaya oleh akal, namun diuji dengan keimanan. Inilah kisah Isra Mi'raj. Dengarkan sampai akhir, karena disinilah iman benar-benar diuji. Untuk memahami peristiwa besar yang akan kita dengarkan saat ini, kita perlu menoleh sejenak ke keadaan keluarga Rasulullah SAW. Saat itu, cahaya Islam telah menyinari sebagian dari rumah-rumah Bani Hashim, namun belum sepenuhnya menerangi semua isi di dalam hatinya. Ada yang sudah beriman dengan teguh, namun ada pula yang masih bertahan dengan ajaran nenek moyang mereka. Di tengah keluarga Rasulullah sendiri, perbedaan itu nyata terlihat. Seperti Ali bin Abi Thalib dan Ja'far, mereka telah lebih dahulu memeluk Islam. Kemudian, keimanan mereka diikuti oleh Ummu Hani, saudari mereka, serta Siti Fatimah binti Asad, ibu mereka yang mulia. Namun, tidak dengan sebagian yang lain. Seperti Abu Al-As, menantu Rasulullah, dan Khubairah, suami Ummu Hani. Walaupun mereka hidup di tengah keluarga muslim, tetapi saat itu mereka belum menerima risalah tauhid. Meski demikian, mereka tetap menjaga adab, kehormatan, serta sikap hormat kepada Rasulullah SAW. Dan dari suasana keluarga inilah, malam yang tampak biasa, namun menyimpan rahasia yang luar biasa. Sebuah perjalanan agung dimulai, Senin tanggal 27 Rajab tahun 12 Kenabian. Setelah itu, baginda Nabi mengunjungi keluarga Ummu Hani dan beliau sempat istirahat di sana. Namun, ketika mulai menjelang, Nabi Muhammad pamit untuk kembali ke rumah beliau. Sepulang dari rumah putri Abu Thalib itu, terlebih dahulu Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Haram untuk berdoa di sisi Ka'bah seperti yang biasa dilakukannya. Seusai berdoa, rasa ngantuk beliau tak tertahankan. Nabi pun tertidur di Hijr Ismail. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam. Beliau dibangunkan dengan sentuhan kakinya. Rasulullah pun segera duduk. Beliau menoleh ke sekeliling, namun tidak ada apa-apa. Beliau pun kembali berbaring. Dan ketiga kalinya, dia pegang lengan Rasulullah. Rasulullah diangkat dan dibawa keluar menuju pintu masjid. Tanpa beliau duga, ternyata di luar sudah menunggu beberapa malaikat, termasuk malaikat Mikail dan seekor hewan putih yang bentuknya seperti peranakan antara kuda dan keledai. Di antara kedua kakinya terdapat 2 sayap. Sekali melangkah, hewan ini mampu melesat sejauh mata memandang. Dan ketiga kalinya, dia pegang lengan Rasulullah. Rasulullah diangkat dan dibawa keluar menuju pintu masjid. Tanpa beliau duga, ternyata di luar sudah menunggu beberapa malaikat, termasuk malaikat Mikail dan seekor hewan putih yang bentuknya seperti peranakan antara kuda dan keledai. Di antara kedua kakinya terdapat 2 sayap. Sekali melangkah, hewan ini mampu melesat sejauh mata memandang. Kemudian, beliau dibawa ke suatu tempat dan dibedah dadanya, sama seperti yang dialaminya di kampung Bani Sa'ad. Hanya saja, dalam proses pembedahan kali ini, malaikat Jibril menyematkan cahaya-cahaya kebijakan, pengetahuan, dan menancapkan lebih dalam arti sebuah keimanan. Inilah persiapan yang dilakukan oleh para malaikat sebelum mereka menaikkan Nabi pada buruk. Setelah semua persiapan dianggap cukup, Rasulullah pun diperintahkan untuk menaiki buruk. Namun, hewan itu sedikit liar hingga membuat Nabi kurang nyaman untuk mendekatinya. Jibril tanggap dengan suasana ini. Ia jinakkan hewan putih itu dengan berkata bahwa orang yang hendak menaikinya adalah makhluk termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu pula, hewan itu menampakkan sifat penurutnya yang begitu anggun.
Malam itu, dengan didampingi malaikat Jibril di sebelah kanan dan malaikat Mikail di sebelah kiri, Nabi Muhammad pun melesat ke utara menaiki buruk dengan begitu menyenangkan. Nabi diperintahkan untuk sholat di sana. Lalu malaikat Jibril berkata, itulah Thayyibah Madinah, dan disitulah engkau akan hijrahkan. Perjalanan kembali dilanjutkan, dan beberapa tempat kembali beliau singgahi, seperti Madain, Bukit Tursina, tempat Allah berfirman kepada Nabi Musa, kemudian Baitlaham dan Palestina, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dengan perjalanan malam yang menyenangkan ini, Jibril mengajak Rasulullah SAW untuk sejenak meninggalkan Mekah yang jauh dari kendalinya, menyingkap perjuangan para nabi pendahulunya dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah mereka, menjauhi sikap berlebihan dan kekejaman orang-orang jahili Mekah, penduduk yang merusak diri sendiri dengan sifat tinggi hati mereka. Di sela-sela perjalanan ini, Nabi Muhammad juga diperlihatkan dunia lain. Dengan jelas, beliau melihat kehidupan alam barzakh, alam kehidupan setelah kematian sebelum hari kebangkitan. Di sana, sang Nabi melihat sekelompok orang yang tengah sibuk bercocok tanam layaknya petani. Hanya saja, begitu selesai ditanam, pohon-pohon itu langsung berbuah. Menurut keterangan Jibril, inilah sekelompok orang yang di dunia dengan gigih memperjuangkan Islam dengan raga dan jiwa mereka sampai titik darah penghabisan. Ketika perjalanan kembali dilanjutkan, Rasulullah SAW mencium semerbak aroma wangi. Akhirnya, beliau ketahui bahwa itulah aroma wangi keluarga kecil Siti Masyitoh, pembantu Fir'aun yang dengan gigih memegang keimanannya. Selain semua pemandangan indah itu, baginda Nabi juga melihat pemandangan-pemandangan yang memuaskan hati. Sekelompok orang nampak sedang memakan perpohonan yang penuh dengan duri. Tentu saja, begitu batang-batang pohon tersebut ditelan, maka tenggorokan akan terasa seperti dikerat dengan pisau tumpul yang tompel di sana-sini. Kekayaan yang mereka punyai hanya sebuah sarana kesewenang-wenangan tanpa mau memberi perhatian kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan masih banyak lagi pemandangan memilukan yang beliau saksikan dalam perjalanan itu. Beberapa peristiwa menarik lain yang beliau alami adalah tatkala dua orang memanggilnya. Satu di sebelah kanan dan satu lainnya di sebelah kiri. Dengan anjuran Jibril, Nabi tidak menghiraukan mereka berdua. Ketika Jibril dimintai keterangan perihal orang itu, ia mengatakan bahwa yang di sebelah kanan adalah simbol dari ajaran Yahudi, sementara di sebelah satunya adalah simbol dari ajaran Nasrani. Menurut keterangan malaikat Jibril, seandainya Nabi berkenan untuk menengok mereka, niscaya pengikut setia beliau akan berpaling memeluk agama Yahudi maupun Nasrani. Tentunya apa yang selama ini baginda Nabi perjuangkan akan berakhir naif. Misi yang diembannya sebagai Nabi terakhir, penyempurna agama-agama terdahulu, akan gagal di tengah jalan. Namun, berkat bimbingan Allah melalui malaikatnya, semua itu dapat dihindari. Dimanapun baginda Nabi Muhammad SAW berada, sepertinya cobaan selalu menyertai beliau. Tapi, semua itu seperti tidak menciutkan nyali iblis untuk mencelakai Rasulullah. Iblis mengejar mereka dengan membawa bola api di tangannya. Sesaat kemudian, malaikat Jibril mengajarkan sebuah doa kepada Nabi Muhammad. Akhirnya perjalanan tersebut dapat dilanjutkan dengan nyaman hingga mendarat di Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Buruk yang telah memberi tumpangan itu pun beliau tempatkan di depan masjid, tempat biasa para nabi terdahulu menambatkan kendaraan mereka. Di dalam masjid, terlihat jamaah dengan jumlah besar telah menanti kehadirannya, dan panggilan untuk melaksanakan sholat pun segera dikumandangkan. Rasulullah diminta untuk maju, berdiri, mengimami mereka yang berjajar rapi di belakangnya. Semua yang berdiri berderet di dalam masjid itu pun larut dalam hikmat sholat yang diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah sholat 2 rakaat itu selesai, hadirin mengucapkan salam pada beliau. Jibril segera mendekati Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau tahu siapa mereka tadi yang berjajar rapi dan melaksanakan sholat di belakangmu tadi?" "Tidak," jawab Nabi singkat. "Mereka adalah nabi-nabi terdahulu yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar hal itu, Rasul tak kuasa menahan rasa syukur beliau atas kehormatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini adalah suatu anugerah yang tiada terkira. Semua ini terasa sangat berarti, dan kata-kata manusia terasa sangat sempit untuk mengungkapkannya. Dengan penuh haru, beliau berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mengutusku sebagai rahmat bagi seluruh alam, pembawa berita gembira dan penyampai berita ancaman bagi seluruh umat manusia. Kalian telah memujiku, dan aku tiada henti memuji Tuhanku." Kemudian ada salah satu di antara mereka yang dengan lantang memperkenalkan siapa gerangan yang telah mengimami mereka.
Dialah Muhammad, sang nabi penanggung orang-orang yang haus. Nah, kemudian diketahui bahwa lelaki itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, Jibril mendekat dengan membawa 3 gelas yang berisi air, susu, dan minuman keras. Menyuguhkannya kepada Nabi agar beliau memilih mana yang disukainya. Di saat itu, beliau mendengar seseorang berkata, "Jika Muhammad meminum air itu, niscaya Muhammad dan umatnya akan tenggelam. Jika arah yang dipilihnya, maka beliau dan umatnya akan sesat semua. Dan seandainya beliau memilih susu, niscaya beliau dan umatnya akan mendapatkan petunjuk." Lalu beliau mengambil gelas yang berisi susu dan meminumnya. Dan Jibril pun berkata, "Engkau dan umatmu akan mendapatkan petunjuk." Dengan begitu, terbongkarlah teka-teki 3 gelas Jibril itu. Pertemuan dengan para nabi itu pun berakhir dengan keberangkatan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Kini sebuah tangga telah terpasang, menjulang ke atas menembusi langit ke-7. Malam itu dengan ditemani Jibril, beliau mulai mendaki ke atas dengan mengendarai buruk. Pada setiap langit, Rasulullah kembali bertemu dengan para nabi. Nabi Adam menduduki langit tingkatan pertama. Bapak dari seluruh manusia itu menyambut dengan lembut dan mengakui kenabian yang disematkan oleh Allah pada putra Abdullah itu. Beliau melihat dengan jelas bahwa di sebelah kanan Nabi tertua itu nampak ruh-ruh keturunannya yang selamat. Sementara sebelah kirinya memperlihatkan ruh keturunannya yang mendapat siksa. Langit kedua dihuni oleh Nabi Yahya dan Zakaria. Selanjutnya, secara berurutan Nabi Yusuf berada di langit ketiga dan Nabi Idris berada di langit keempat. Langit kelima ada Nabi Harun, Nabi Musa berada di langit keenam, dan Nabi Ibrahim menempati puncak langit ketujuh. Gerbang menuju wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dari para nabi pendahulu yang menampik kerasulan beliau. Mereka menyambut Nabi Muhammad dengan penuh semangat, kerukunan, dan kekeluargaan yang hangat. Nabi-nabi itu tidak saling fitnah ataupun berebut mendapatkan pengikut. Bahkan mereka saling mendukung dan saling berbagi ilmu dalam mengemban tugas ketuhanannya. Ikatan ini semakin kokoh tatkala Allah dengan tegas menetapkan dasar-dasar keimanan yang berbunyi pengikut Nabi Muhammad SAW tidak dianggap sempurna keimanannya tanpa mengakui nabi-nabi terdahulu. Nabi kembali mendaki ke atas menuju Sidratul Muntaha. Di sana, beliau terus berjalan hingga akhirnya beliau istirahat di Telaga Kausar. Setelah singgah sejenak, Nabi pun kembali berjalan. Kali ini, beliau menyusuri pinggiran dari Telaga Kausar yang ternyata memasuki surga. Inilah tempat yang dijanjikan Tuhan untuk mereka yang taat menjalani kewajiban-kewajibannya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh keimanan. Keindahan dan kenikmatan di dalamnya sungguh tiada tara. Tiada pikiran yang mampu membayangkannya, dan tiada hati yang mampu mendetakkan resapan kenikmatannya. Perjalanan terus dilanjutkan, dan neraka yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang membangkang juga ditampakkan pada Rasulullah SAW. Siksaannya nampak lebih nyata daripada yang beliau lihat di alam barzakh ketika terbang dari Mekah ke Yerusalem tadi. Nabi Muhammad melihat betapa para pengunjung terlihat begitu lahap menyantap daging bangkai yang menjijikkan. Malaikat Malik nampak berdiri di gerbang neraka dengan wajah yang lebih seram dari orang yang telah lupa sama sekali cara tersenyum. Sesaat kemudian, pintu neraka pun ditutup. Al-Mustawa menjadi tempat terakhir perjalanan baginda Nabi. Ketika menaiki tingkatan ini, Jibril tidak lagi mengiringinya. Beliau harus berjalan sendiri menuju puncak kemuliaan, tempat akhir pengetahuan setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Disinilah Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 kali. Setelah itu, beliau pun turun. Namun, ketika sampai di langit ke-6, Nabi Muhammad kembali berbincang-bincang dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah memerintahkan apa untukmu? Allah memerintahkan apa kepadamu? Tanya Nabi Musa. Sholat 50 kali, jawabnya. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melakukannya. Kembalilah dan mohonlah keringanan atas nama umatmu. Nabi Musa memberi saran. Mendengar hal itu, Nabi menoleh ke arah Jibril, meminta pertimbangannya. Itu benar, jika kau menghendakinya, maka lakukanlah, jawab Jibril. Maka Rasulullah melakukan saran itu dan kembali menghadap Tuhan untuk meminta keringanan. Begitulah demi memikirkan umatnya. Beliau berulang kali naik turun menghadap Tuhan untuk memerintah keringanan atas saran Nabi Musa. Hingga akhirnya Allah memerintahkan hanya sholat 5 kali selama sehari semalam. Begitulah demi memikirkan umatnya, beliau berulang kali naik turun memohonkan keringanan atas saran Nabi Musa. Hingga akhirnya
Allah hanya memerintahkan agar sholat dikerjakan 5 kali sehari semalam. Ketika Nabi Musa mengajukan agar beliau kembali lagi, maka Nabi pun menjawab, "Aku sudah malu pada Tuhanku. Aku bisa menerima dan rela dengan kewajiban ini. Kewajiban telah kutetapkan, dan aku pun telah memberikan keringanan bagi hamba-hambaku." Sebelum fajar muncul, mereka telah kembali ke Yerusalem. Selanjutnya, dengan menaiki buruk, Nabi meluncur ke Mekah melewati karavan menuju ke selatan. Beliau kembali ke rumah Ummu Hani dan menceritakan perjalanan itu kepadanya. Dengan keimanannya, Ummu Hani dapat memahami cerita di luar batas kemampuan akal manusia yang sangat terbatas ini. Dia menerima sepenuhnya apa yang disampaikan Rasulullah dengan tanpa tanya. Namun, ketika Rasulullah mengutarakan maksudnya bahwa hal itu juga akan Rasulullah utarakan kepada seluruh penduduk Mekah, maka Ummu Hani pun cemas. Pagi itu, Abu Jahal menyapa Nabi yang sedang duduk di masjid. Ketika diberitahu tentang perjalanan malam itu, ia pun terbelalak penuh keheranan. Akan tetapi, ia tidak menampik cerita tersebut, karena khawatir Rasulullah tidak mau menceritakan lagi pada penduduk Mekah. Bukankah ini kesempatan baik untuk menekan Rasulullah? Dengan menyimpan senyum sinis kemenangan, Abu Jahal memanggil penghuni tanah suci itu atas izin Nabi. Abu Jahal tahu, bahkan semua orang tahu, bahwa untuk melakukan perjalanan sampai ke Yerusalem setidaknya membutuhkan waktu sebulan untuk berangkat dan sebulan lagi untuk kembali. Tayal, ketika baginda Nabi mengaku bahwa perjalanan panjang itu hanya beliau tempuh dalam waktu kurang dari semalam, maka siulan dan cacian pun langsung terlontar dari mulut mereka. Orang-orang yang selama ini musuh beliau merasa mendapat angin segar, karena kali ini mereka memiliki alasan tak terbantahkan untuk menghina sang Nabi. Beberapa orang menemui Abu Bakar untuk memberitahunya pernyataan konyol ini. Mendengar hal itu, Abu Bakar meminta agar mereka menceritakan gerangan apa yang telah dilontarkan oleh baginda Nabi. Dengan rinci, orang-orang itu menirukan semua yang telah dituturkan oleh cucu Abdul Muthalib itu. Setelah Abu Bakar yakin bahwa yang mengatakan hal tersebut memanglah Rasulullah, maka dengan tegas beliau mengatakan bahwa dirinya tak pernah meragukan peristiwa itu sedikit pun. Bahkan seandainya Nabi menceritakan hal yang lebih aneh sekalipun, maka Abu Bakar tidak akan pernah meragukannya. Abu Bakar kemudian menuju masjid. Di sana ia mendapati Rasulullah tengah berdiri dan digerumuni orang-orang Quraisy. Dengan penuh keyakinan, mertua Rasulullah itu memohon agar beliau berkenan untuk menceritakannya sekali lagi untuknya. Setelah Nabi mulai ceritanya, ia mendengarkannya dengan seksama, dan tak ada satupun bagian dari cerita tersebut yang tak dibenarkannya. Karena itulah, kemudian Abu Bakar diberi gelar kehormatan As-Siddiq, yang berarti orang yang sangat benar atau orang yang sangat meyakini kebenaran. Cerita tentang perjalanan malam ini memang menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pengikut baginda Nabi. Bagi yang keimanannya telah mengakar, maka hal itu kian menambahkan keyakinan mereka akan kemuliaan Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, mereka yang imannya masih setengah-setengah, maka cerita ini akan menjadi alasan untuk menjauhi Nabi dan murtad dari petunjuknya. Meskipun demikian, orang yang meragukan putra Aminah ini kembali berpikir ulang, karena ketika mereka meminta bukti, maka bukti itu disuguhkan oleh Rasulullah dengan begitu rapi. Salah satu dari mereka yang pernah berkunjung ke Baitul Maqdis meminta agar Rasulullah menggambarkan tempat tersebut. Betapa terkejutnya hati mereka. Ternyata beliau mampu menceritakan secara detail setiap sudut, ruang, dan setiap jengkal dari bangunan suci itu. Bahkan, beliau memberi mereka lebih dari itu. Dengan begitu yakin, beliau berani menceritakan secara rinci karavan yang baru kembali dari Syria. Berapa jumlah mereka, unta-unta yang mereka bawa, dan kapan mereka akan tiba di Mekah. Semua itu terbukti kebenarannya. Dan mereka pun mulai mempertanyakan keraguan hatinya masing-masing. Perjalanan malam dari Mekah ke Yerusalem ini merupakan episode baru dalam perjuangan dakwah baginda Nabi. Kini, beliau telah diajak Tuhannya menembus batas ruang dan waktu. Islam tidak melulu mengandalkan kecerdasan dan kelihayan otak manusia. Namun, dengan perjalanan malam ini telah menegaskan sesuatu yang lebih inti dari pengetahuan, yaitu keimanan. Perjalanan malam ini tidak membutuhkan pembenaran otak manusia yang terlalu kerdil untuk memahami kuasanya. Sejak malam itu, pengikut Nabi Muhammad telah dididik bahwa
Tidak semua yang diajarkan Allah melalui nabinya akan dapat ditangkap oleh kemampuan otak mereka. Jika mereka ingin memahaminya, justru mereka harus menanggalkan terlebih dahulu pemberhalaan terhadap akal manusianya dan mengenakan sabuk keimanan. Peristiwa ini begitu agung. Bahkan karena keagungannya, semua itu direkam oleh Allah dalam kitab sucinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Inilah Isra Mi'raj yang fenomenal itu. Isra Mi'raj bukan tentang seberapa jauh perjalanan itu, melainkan tentang seberapa dalam kita percaya. Tidak semua kebenaran harus dipahami oleh akal. Sebagian cukup dipahami dengan imanan. Dan sholat yang kita kerjakan hari ini adalah bukti bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah sampai ke langit.